Untuk fa'ala yaf'ulu kita sama-sama nanti kemudian kita masukkan satu fiil yang belum pernah kita tasrif, fiil qatala. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Sama-sama dulu. Sudah? Ya tambah apa? Yuk sama-sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Tasrifan istilahi ya. Perubahan apa? Kata atau makna. Yang ke bawah perubahan kata ganti. Fi'il madhi sama-sama. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Telah mengerjakan. Fi'il mudhari' sedang atau akan mengerjakan. Biasanya diawali ya, itu fi'il mudhari'. Sama-sama. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Yaf'ulu dia. Taf'ulu kamu. Af'ulu saya. Naf'ulu naf'ulu apa? Kami. Ada anaknya kami. Dan masdar pekerjaan. Sama-sama. Fa'lan fa'laini fa'latin. Pekerjaan atau kata dasar. Isim fa'il pekerja atau orang yang bekerja. Rumusnya fa'ilun. Sama-sama. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Isim maf'ul, ada imbuhan di, yang di. Ketambahan mim di depan, kemudian huruf sebelum terakhir ditambah wawu. Ya, jadi maf'ulun. Sama-sama. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna. Maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Yang dikerjakan ya, yang dikerjakan. Fi'il amr kerjakanlah. Sama-sama. Uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Jangan kamu mengerjakan. La taf'ul la taf'ula la taf'ulu la taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Banyak panjang ya. Kalau yang pendek apa kemana artinya? Sungguh-sungguh. Isim zaman. Zaman itu waktu. Makan itu apa? Tempat. Sehingga biasanya diulang 2 kali. Sama-sama. Maf'alun. Maf'alani. Mafa'ilu. Semalat. Sekarang. Alat untuk mengerjakan. Ditambahi mim di kasroh. Mif'alun. Mif'alani. Mafa'ilu. Ini rumus sekarang masuk kan? Satu fi'il qatala. Qatala biasanya kayak gini lambangnya ya. Kalau kita punya kamus apa munawir. Jadi fi'il mudhari'nya enggak ditulis yaqtulu, tapi dikasih dhammah. Ini otomatis maksudnya yaqtulu. Ya. Yak apa? Tulu artinya membunuh. Qatala yaqtulu. Dimasukkan ya. Saya dulu. Qatala yaqtulu qatlan. Sambil diawang. Kemudian qatilun maqtulun. Uqtul la taqtul. Maktalun maktalun miqtalun. Qatala telah membunuh, yaqtulu sedang atau akan membunuh. Qatlan pembunuhan. Qatal qatilun pembunuh ya.
Maktulun yang dibunuh atau terbunuh. Uktul, bunuhlah, la taktul, dan seterusnya. Paham ya, ini saya istilahi. Kemudian ke bawah, kata ganti. Saya dulu. Dimasukkan. Kotala, kotala, kotalu. Kotalat, kotalata, kotalna. Kotalta, kotaltuma, kotaltum. Kotalti, kotaltuma, kotaltunna. Kotaltu, kotalna. Ini fi'il madhi ya, kata gantinya di belakang. Kotalta, kamu telah membunuh. Kotaltu, aku telah membunuh. Kotala, dia telah membunuh. Kotalna, kami telah membunuh. Kotalna, nanti pendek. Apa kalau kotalna? Mereka, perempuan telah membunuh. Membunuh ini jangan diartikan membunuh manusia, bisa juga membunuh binatang, ya kan? Ada hewan yang diperintahkan dibunuh, seperti tikus, ya, seperti ular, dan yang lain. Ilmu mudhari sekarang, sedang atau akan. Ya dulu. Ya ketulu, ya ketulani, ya ketuluna. Tak ketulu, tak ketulani, ya ketulna. Langsung ke yak ya, yak tulna. Taktulu, taktulani, taktuluna. Taktulina, taktulani, taktulna. Ulang. Taktulina, taktulani, taktulna. Taktulina itu apa? Kamu perempuan sedang membunuh. Saja dengan fa'alti ya itu ya. Kemudian akatulu, nakatulu. Kalau kotal itu apa kotal itu? Aku telah membunuh. Kalau aktulu, aku sedang membunuh. Kemudian masdar, kotlan, kotlaini, kotlatin. Kotlan pembunuhan, kotlain dua pembunuhan, kotlatin banyak pembunuhan. Ini jamak ya. Isim fa'il rumusnya fa'ilun. Kotala jadi apa? Qatilun, pembunuh. Qatilun, qatilani, qatiluna. Qatilatun, qatilatani, qatilatun. Sambil dilakukan ya biar enak. Semaful. Apa rumusnya? Mafulun sehingga maktulun. Yang terbunuh, imbuhan ter atau yang dibunuh. Maktulun, maktulani, maktuluna. Maktulatun, maktulatani, maktulatun. Kalau maktulatun apa artinya? Yang terbunuh satu perempuan ya, perempuan yang terbunuh. Fi'il amr, uktul, uktula, uktulu, silakan. Uktuli, uktula, uktulna. Uktul apa? Bunuhlah. Ya. Fi'il nahi, la taktul, la taktula, la taktulu. La taktuli, la taktula, la taktulna. La, jangan. La taktul, jangan kamu bunuh. Kalau la taktulu artinya apa? La taktul, lamnya disukun sama la taktulu. Bedanya apa? Kalau la taktul, jangan kamu membunuh. Kalau huruf terakhir disukun artinya jangan. Kalau huruf terakhir diharokati, la taktulu artinya kamu tidak. Tidak sama jangan beda ya. Tidak dan jangan. Isim zaman makan waktu atau tempat. Maktalun, maktalani, makotilu. Silakan.
Miktalun miktalani maqatilu. Ya, ini dulu untuk sorof, nanti bisa dilanjutkan sendiri ya. Cari fiil, kemudian masukkan. Tinggal banyak latihan. Lanjut muhadasah. Saya dulu bahasa Arabnya. Hal indaka baitun. Artinya apa? Apakah kamu punya rumah? Naam indi baitun. Hal anta maridun? La ana sahihun. Aina ummuka? Ummi fil baiti. Aina abuka? Abi fil mustasfa. Mustasfa mana mustasfa? Rumah sakit. Aina akhuka? Akhi apa akhi? Saudara. Di mana saudaramu? Akhi fisuki. Di pasar ya. Suk apa di pasar. Kam hada wahidun. Ini satu. Ini belum tak bahas ya. Sudah bisa. Nama-nama bilangan. Nanti ada sendiri di halaman sendiri. Baik. Aina baituka? Baiti qaribun minal masjid. Sekarang saya mau pakai fiil. Ya, ada peningkatan. Saya mau pakai fiil dakhala. Saya mau pakai fiil dakhala. Tafaddal udkhul. Silakan. Makan atau masuk Mas Satria? Masuk. Ya. Dakhala. Kita tak abana-abani dulu ya. Dakhala apa? Masuk. Dakhala ya dukhul. Tafaddal udkhul. Silakan masuk. Biar apal juga fiilnya. Saya mau pakai fiil akala. Masih ingat akala? Akala ya kulu. Akal tu fil baiti. Akal tu fil baiti. Apa artinya? Aku telah atau sedang? Telah. Fil madhi kan nih. Akal tu fil baiti. Aku telah makan di rumah. Akala yakul. Kemudian min fadlik kul. Min fadlik apa artinya? Tolong makanlah. Kul. Akala yakulu ukul. Ya. Terus saya mau pakai fi'il qara'a. Qara'a yak ra'u apa artinya? Baca ya, sering ada di buku. Mata qara'ta al-Qur'ana. Qara'tu amsi. Qara'tu. Kan qara'ta kan kamu, kalau qara'tu amsi. Aku telah membaca amsi apa amsi? Kemarin. Kalau hudan besok. Amsi kemarin, hudan apa? Besok. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada latihan sebentar, evaluasi dulu. Jadi awal-awal itu bisa menentukan isim, fi'il, dan huruf ya. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja, huruf. Masih ingat? Isim, fi'il, dan huruf ya. Jadi tentukan, ini kan ada kalimat. Tentukan isim, fi'il, dan huruf. Kalau kita baca Quran itu kan minimalnya kita tahu ini. Oh ini isim, ini fi'il, ini apa? Huruf. Apa itu isim? Isim itu kalau ada tanwin atau al, pastikan itu pasti isim, itu tandanya. Nomor satu nanti tak berikan contoh ya. Isim apa isim? Kalau kemasukan al, kemudian ada tanwin. Semua nama orang itu isim. Berarti Allah itu isim, fi'il atau huruf? Allah. Ini aja, bismillah aja. Kita bismillah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tentukan isim fi'il atau huruf. Ba. Ini isim atau fi'il atau huruf? Huruf. Ba. Dengan. Ini asalnya ismun. Nama. Mas muka, siapa namamu? Ismun. Ini apa? Isim. Ya. Karena isim itu mesti dikasroh. Tanda isim apa? Tanda isim ada 3, ditanwin, masoal, dikasroh. Itu pasti isim. Ya toh? Allah. Isim fi'il atau huruf? Sama-sama. Isim ya. Tandanya apa? Ada al, ada kasroh. Ar-Rahman. Isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Ada al, ada ini kasroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim jelas isim. Tandanya 2, ada al, di kasroh. Artinya apa? Fi'il, ini fi'il ya, kotala fi'il ya. Enggak boleh kita masuki al kotala. Enggak ada. Atau ini ditanwin, kotalan. Enggak bisa. Atau dikasroh, kotali. Enggak bisa. Ya, jadi apa? Isim tandanya ada al, ada tanwin, ada kasroh. Dan nomor 1, Muhammadun fil baiti. Apa artinya? Muhammad di rumah. Wah, gampang. Muhammad sama-sama isim fi'il atau huruf? Isim. Tandanya apa? Tanwin ya, tanwin. Fi huruf. Kalau huruf nggak usah mikir, paling gampang itu huruf ya. Karena dia tidak menerima tanda isim atau fi'il. Atau huruf itu kalau dalam bahasa kita kata hubung. Kata hubung atau keterangan. Itu namanya apa? Huruf. Al-baiti rumah. Isim fi'il atau huruf? Isim jelas. Ada al, ada asroh. Terus al-masjidu kabirun. Al-masjid, masjid itu besar. Isim atau huruf ini sama-sama? Isim. Apa tandanya? Al. Kabirun. Kabirun. Isim ya. Tandanya apa? Tanwin. At-tabibu fil mustasfa. Dokter itu di rumah sakit. Tabib. Isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Ini al. Fi huruf. Mustasfa isim jelas. Ada alnya. Ya, pasti itu. Kalau fi'il nggak boleh 3-3-nya. Kalau fi'il nggak boleh dikasih al, Mas Satria. Kotala, al kotala nggak bisa. Ya. Kotalan nggak bisa. Jadi kalau tanwin itu pasti apa? Menjadi isim. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Qara'a sama-sama. Sekarang perhatikan. Qara'a, ini nggak ada alnya. Ya kan? Nggak ada tanwinnya. Nggak ada kasroh. Berarti dan secara lafaz sudah ketahuan. Oh, qara'a itu membaca. Nggak mungkin membaca kok kata benda. Ya. Ini fi'il. Zaidun. Zaidun apa? Isim. Kenapa isim? Tanwin. Al-Qur'ana isim. Kenapa? Nah. Cah nyantol ya. Zahaba, telah pergi murid itu ke sekolah. Fi'il, isim, ilah apa? Ke huruf isim. Sudah selesai. Ini modal awal. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, ya, kadang kita pakai ini ya. Maksudnya ini isim, ini fi'il, ini huruf. Huruf paling gampang. Karena dia cuma ada sekitar 10.
min, ila, an, ala, fi, dan seterusnya. Ya kita tinggalkan untuk evaluasi, ini evaluasi yang dulu ya. Alhamdulillah masih ingat. Saya sengaja supaya nggak lupa ya. Kita lanjutkan halaman terakhir ya, kita baca kemarin. Masih berkaitan dengan apa kemarin? Domir ya. Kata ganti. Nah, ya, percakapan. Itu ada. Ya terserah mau jilid 1 saja, terus sudah atau jilid 2, ada jilid 2. Hah? Lanjut. Ya. Kalau belajar itu jangan setengah-setengah, bahaya setengah-setengah itu. Belajar ilmu dunia setengah-setengah, bahaya ya Mas Ade ya. Nah, apalagi ilmu agama. Tapi ini kan ilmu wasilah ya, ilmu wasilah itu ilmu perantara. Kalau kita bisa sedikit-sedikit, tahulah, nggak nol pudol bahasa Arab itu, mengetahui, menerjemahkan. Karena kalau kita baca terjemah letter like itu kadang banyak salahnya. Ya, banyak salah. Saya lanjutkan insya Allah. Terakhir, yaitu halaman 90 kalau tidak salah. Ya. 90, latihan kelima. Latihan kelima. Sudah ini ya? Dok, bila amakib. Sekarang latihan ke-6. 6 belum ya? Belum. Dok apa letakkan fil amakini, di tempat-tempat al-khaliyati, yang kosong. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong, fima yali, yang ada di bawah ini, domiron, apa domir? Kata ganti, munasiban, yang sesuai, lil mutakallim, untuk orang yang berbicara, atau kata ganti orang pertama. Saya, kami. Ana, nahnu. Ya, ini paling gampang mutakalim. Kenapa? Nggak harus membedakan jenisnya. Ana itu digunakan laki-laki, perempuan sama. Ana. Kalau kamu kan beda. Kamu, anta, laki-laki. Kamu perempuan, anti. Dia, laki-laki, huwa. Dia perempuan, dia. Kalau mutakalim, bebas. Ana itu digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Nomor 1, ini contohnya, titik-titik muslimun. Ini cocoknya ana atau nahnu? Muslimun kan satu orang ya. Saya muslim. Jamaknya apa jamaknya? Nomor 1 muslim. Nomor 1 ana. Saya muslim ya. Diisi ana. Jamaknya muslim apa? Tambahan dari saya. Ditambahi wawu dan nun. Muslimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Tambahin ini ya. Muslimun dan muslimuna. Ini jamak orang-orang muslim. Yang kedua, Dimas silakan. Ya, nah, kok nahnu kenapa? Ya kan jamak ya. Nahnu muslimuna. Kami. Kalau bahasa amiyahnya nahna. Enggak apa-apa belajar bahasa amiyah kalau sudah fasih bahasa fusah. Itu ya Mas Aryo. Kalau belum fasih bahasa fusah tidak saya rekomendasikan belajar amiyah. Karena memang kalau di Saudi sana kebanyakan orang-orang Mesir, gitu ya. Orang-orang Mesir, Bangladesh, susah. Orang-orang Mesir, Bangladesh itu mereka tujuannya duniawi. Sehingga mereka bisnis mau nggak mau harus belajar amiyah. Ya. Jadi kalau kita sangat disayangkan kalau belajar amiyah belum bahasa apa? Belum belajar fusha. Nomor 2, nahnu, kami. Nomor 3, muslimatun. Silakan Mbak Ita. Saya muslimatun. Apa bahasa Arabnya? Nomor 3 loh.
ana. Jadi ana itu digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Ana muslimatun. Oh, jamaknya apa jamaknya? Para muslimah apa? Ditambahi alif dan ta. Ini dihapus dulu. Dihapus dulu ya. Terus ditambahi alif dan ta. Apa hasilnya? Muslimatun. Nah, ini jamak. Nama jamak apa? Mu'anas salim. Dan nomor 4, Mbak Nurma ahlan wa sahlan. Muslimatun. Nahnu atau anak kira-kira? Nahnu. Gampang kan? Gampang Mbak Nurma. Nahnu langsung bisa meskipun mama nggak berangkat. Nahnu muslimatun. Nahnu kami ya. Kami adalah muslimat, para muslimat. Nomor 5, putri-putri kepala sekolah. Ana atau nahnu? Nahnu. Gampang banget kok. Nahnu. Kan jamak ya. Dibuat seneng, bahasa itu buat seneng. Jangan dibuat susah. Nomor 6, ibnu al-mudarrisi. Anak guru ya. Nahnu atau anak? Anak. Saya anak guru. Ana ibnu mudarris. Terus nomor 7. Dimas, silakan. Tulab itu dibaca tulab. Ya. Tulab itu para siswa ya. Berarti berapa itu? 7 ya. Nahnu. Jadi tolibun ya. Tolibun jamaknya tulab bisa tolibuna juga bisa. Nomor 8, maridotun, sakit. Mau mas apa ya? Ana. Saya sakit. Saya siapa ya? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ada tak marbutoh ya. Ana maridotun. Kalau ana maridun, yang sakit laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Oh, ini ada perempuan. Ini untuk apa? Untuk meletakkan kata ganti orang pertama mudah insya Allah. Kalau tunggal pakai ana, kalau kami pakai apa? Nahnu. Kemudian nomor 7, ikra, bacalah, waktub dan tulislah. Saya ganti perintahnya, bacalah dan terjemahkan. Bacalah dan diterjemahkan sama-sama. Saya dulu. Zahaba abi, silakan. Ilal qahirati qabla usbu'in. Apa artinya? Bapakku telah, ya, pakai zahaba. Telah atau sedang diperhatikan ya. Zahaba telah, kalau yadhabu sedang. Bapakku telah pergi ke Qahirah. Qahirah itu Kairo, di kota Mesir. Qabla, sebelum seminggu, maksudnya seminggu yang lalu. Jadi di sini fokus kita itu pada kata keterangan waktu. Ada qabla, ada ba'da. Ini sudah ma'ruf ya, sudah dijadikan bahasa Indonesia. Ba'da isya, setelah isya, qabla isya, sebelum isya. Jadi dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Bapakku telah pergi ke Kairo seminggu yang lalu. Usbu itu pekan. Usbu itu apa? Pekan, seminggu. Sudah? Yang kedua, mata kharajta, kan? Minal fasli ya Muhammadu. Perhatikan sama-sama. Kapan kharajta apa? Kamu keluar dari kelas, wahai Muhammad. Cuma nggak ada harokatnya ya. Itu kharajta atau kharajti.
Ya kita tahunya dari mana? Ya Muhammad. Oh, yang ditanya Muhammad berarti kharajta. Jawabannya kharajtu, silakan. Ba'dad darsi. Aku keluar setelah daras pelajaran. Kamu keluar setelah pelajaran. Kapan kamu keluar dari kelas? Wahai Muhammad, kharajtu. Jangan khasta lagi. Kan kita jawab nih. Kharajtu. Kalau bertanya kharajta. Kapan kamu keluar dari kelas? Wahai Muhammad, kharajtu ba'dad darsi. Aku keluar setelah pelajaran. Yang keempat, mata dhahaba ammuki. Silakan. Oh, nomor 3 dulu. Konsentrasi. Dhahabtu, silakan. Ilal masjidi qablal adzani. Silakan diterjemahkan sama-sama. Apa dhahaba? Pergi ya, berarti dhahabtu. Aku telah pergi ke masjid sebelum adzan. Insyaallah. Kita lihat di contoh nih. Sebelum adzan sudah pergi ke masjid. Dhahabtu ilal masjidi qablal adzan. Laki-laki itu sholat berjamaah ya di masjid. Ya. Kalau perempuan ya afdolnya di rumah. Nomor 4, mata zahaba, silakan. Ammuki ilar riyadi. Langsung masuk roh ilar ya. Ilar riyadi, bukan ilal, tapi ilar riyadi. Ya Aminatu zahaba qabla syahrin. Sama-sama tadi kan. Kapan amun? Nah, ini yang ditanya siapa? Aminah, berarti bukan ka tapi bukan amuka tapi ammuki ya. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah? Zahaba, telah pergi dia, yaitu pamannya, telah pergi sebulan yang lalu. Syahrin, bulan. Syahrul Ramadan. Kalau tadi usbu, apa usbu? Minggu. Kalau hari apa? Yaumun. Yaumun hari. Usbu mingguan. Syahrin bulan. Tahun sanah. Sanatun. Sanatun. Di sini ini kosakata. Yaumun apa yaumun tadi? Yaumun. Yaumun hari ya. Hari. Minggu apa? Mingguan. Usbu. Usbu'un. Minggu. Kemudian syahrun, apa syahrun? Bulan. Tahun, nanti tahun sanah. Sanatun apa? Tahun. Kalau sinatun apa? Ayat kursi apa enggak ayat kursi? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Sinah itu ngantuk. Sinatun. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur, tidak pula ngantuk. Allah itu sibuk setiap hari ya mengurusi hamba-hambanya. Ya la ta'khuduhu sinatu wala naum. Sinah tadi apa? Ngantuk ya. Ngantuk. Kalau sanatun tahun. Tambahan. Nomor 5. Aqobelas sholati, silakan. Aqobelas sholati. Sama atau beda? Coba lihat. Bentar. Oh, seperti tak ada ya.
Diulang. Aba'das sholati zahabta ilal mat'ami. La. Zahabtu ba'das sholati. Qabla sholati. Qabla sholati. Itu apa? Qabla. La zahabtu qabla sholati. Perhatikan sama-sama. Apakah kamu pergi ke apa mat'am? Restoran, tempat makan setelah sholat? Tidak, aku pergi sebelum sholat. Biar apa? Biar bisa khusyuk sholatnya. Nah, termasuk udzur meninggalkan sholat berjamaah ketika makanan sudah dihidangkan dan dia dalam kondisi lapar, boleh menyantap makanan dahulu. Jadi fokus kita ada dua kata keterangan ya, qabla dan apa? Ba'da. Apa qabla artinya? Sebelum. Ba'da sesudah. Qabla dan apa? Ba'da. Dan kalimat setelahnya, kalimat atau kata ya, kata yang jatuh setelah ini namanya mudhof ilaih. Huruf terakhir harus di kasroh. Misal sebelum sebulan. Kata yang jatuh setelah ini huruf terakhir pasti di kasroh. Berarti qabla syahrin, syahron atau syahrun, syahrin. Namanya mudhof ilaih. Seperti ini ya, semuanya di kasroh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Ya toh? Jadi Allahi. Kadang di sana ada Allahu. Di sini karena disandarkan sehingga di kasroh. Kemudian halaman 91. 91. Kita selesaikan. Saya dulu. Aina dhahabta ya akhi? Bawahnya di situ. Sampingnya. Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabta? Kemana kamu pergi wahai saudaraku? Kemudian aina dhahabtum? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Ini jamak ya. Kalau yang kanan itu tunggal, yang kiri apa? Jamak. Jamak laki-laki. Ya, ikhwani, saudara-saudara. Bawahnya, aina dhahabti ya ukhti? Jangan. Kolom yang kiri, aina dhahabtunna ya akhwati? Akhwati. Ya, akhwati. Akhwat. Ya. Jadi kalau ini perempuan. Kemana kamu pergi wahai ukhti, saudariku? Kemudian kalau jamak, kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Di ukhtun jamaknya apa? Akhwat. Kalau akhun jamaknya ikhwan. Kemudian kolom terakhir, ana dhahabtu, ya kan? Saya telah pergi. Jadi harus sesuai ya, bukan ana dhahaba, salah. Kalau ana berarti pasangannya apa? Dhahab tu. Atau cukup dhahab tu boleh, nggak usah pakai ana. Lebih ringkas, lebih baik. Ya. Terus nahnu dhahabna, ya kan? Apa artinya? Kami telah pergi. Bukan nahnu dhahaba, salah. Kenapa? Karena harus cocok. Nahnu itu kan kami. Berarti dhahaba ditasrif. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Nanti ketemu dhahabtu, dhahabna. Nahnu dhahabna. Kami telah pergi. Kemudian al-kalimatu al-jadidatu. Kosakata baru. Ada nggak di situ? Nggak ada, Pak? Ada. Qabla, silakan. Belum. Ba'da, kaifa, bagaimana, mata, kapan, al-usbu, minggu, ya, sudah ini ya. Asyahru, apa syahru, bulan,
Al-adzan, adzan ya adzan. As-shalah, salat. Roja'a, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu dari mana? Dari isim fa'il ya. Roja'a yarji'u ruju'an. Raji'un roji'ani roji'una. Kamu di sini. Kalau roja'a telah kembali. Kalau raji'un orang yang kembali. Ikhtibarun. Apa ikhtibar? Ujian. Ikhtibar itu ujian. Itu juga imtihan ya. Imtihan itu ujian. Enggak ada di situ. Ada toh? Ikhtibar namanya ujian. Enggak ada. Enggak ada ya tambahan bahasa dari saya. Ikhtibar. Kita hidup itu penuh ujian. Jadi harus tahu kata ikhtibarun. Ikhtibar. Ujian. Ujian hidup lebih sulit daripada ujian teori. Kemudian al-dhamairu al-munfasilatu. Yang terakhir ini ya. Kata ganti munfasilah yang dia berdiri di depan. Masih ingat? Saya kemarin telah sebutkan domir dalam bahasa Arab. Apa domir? Kata ganti itu ada dua. Ada munfasil, ada muttasil. Munfasil itu domir yang berada di depan kalimat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Namanya domir munfasil. Domir muttasil, domir yang nyambung dengan isim atau fiil. Kayak tadi kita tasrif. Dhahabtu, dhahabna, dhahabta. Itu namanya domir apa? Muttasil. Nah, sekarang di sini yang dibahas domir apa? Munfasil. Cara gampangnya, domir ini harus di depan. Paham ya? Harus di depan, nggak boleh diletakkan di tengah atau di belakang. Kalau di belakang nanti namanya domir muttasil. Kayak seperti ini. Anta. Ya. Anta. Ya. Anta apa artinya? Anta artinya apa? Kamu. Ini harus di depan terus ini. Ini kalau di belakang, gantinya K. Rumah kamu. Apa bahasa Arabnya? Baitu anta atau baitu K? Nah, baitu K. Maksud saya kayak gini ya. Ini namanya domir munfasil, ini namanya domir apa? Muttasil. Sudah paham belum? Paham ya? Ini domir munfasil harus di depan. Kalau ini namanya domir muttasil. Rumah kamu, baitu anta. Salah, tapi langsung disingkat baituka. Tapi fokus kita ke domir munfasil ya, domir yang berada di depan. Kita baca sama-sama. Huwa thalibun, jangan. Hiya thalibatun. Anta thalibun. Anti thalibatun. Ana thalibun. Ana thalibatun. Ini mufrad ya. Mufrad, kata tunggal, huwa dia, anta kamu, ana saya. Kemudian lil jam'i yang kiri jamak. Hum tullabun, jangan. Hunna thalibatun. Antum tullabun. Antunna thalibatun. Nahnu tullabun. Nahnu thalibatun. Ya, ini contoh apa? Jamak, mereka, kamu, dan kami. Ya, Allahu a'lam bishawab. Selesai untuk daras yang ke berapa? 15 ya. Alhamdulillah. Daras berikutnya insyaallah daras yang ke-16 kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biidznillah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mana? Yang komplit kombinasi sorof. Ini banyak nahmunya Mas Abi. Tapi banyak juga persakapan. Lebih ke persakapan.